Jadi Tamim Ad-Dari ini kapalnya terdampar di sebuah pulau di Laut Yaman. Kemudian mereka turun, masuk ke dalam pulau itu. Ternyata pulau itu hutannya lebat. Banyak pohon-pohon tinggi dan besar di situ. Masuklah Tamim Ad-Dari dan rombongan, dan mereka dikejutkan dengan seekor binatang berkaki 4, berbulu sangat tebal, besar. Dan binatang ini dapat berbicara dengan bahasa manusia. Binatang itu mengaku bernama Jassasah. Makanya hadis ini disebut dengan hadis Jassasah. Jassasah itu artinya kalau secara bahasa ya, mata-mata yang selalu mencari-cari berita. Binatang itu bertanya kepada Tamim Ad-Dari dan rombongan, apakah kalian manusia-manusia datang dari Arab? Maka Tamim Ad-Dari menjawab, iya, kami dari Arab. Maka binatang tersebut berkata, ada seorang lelaki di dalam bangunan tua di sana sedang menanti-nanti kedatangan kalian untuk menanyakan beberapa perkara akhir zaman ini. Pergilah kalian ke sana. Apa kata Tamim Ad-Dari? Kami ketakutan melihat binatang ini. Dan kami takut jangan-jangan kami diapa-apakannya. Karena saking takutnya kami segera lari ke arah yang ditunjuknya. Dan kami tidak lagi mau melihat ke belakang. Sesampainya di gedung tua tersebut, mereka menemukan seorang lelaki bertubuh gompal. Tergeletak di lantai. Gompal tahu Pak? Hah? Dikatakan gemuk. Dia semacam apa ya? Muscleman ya, tetapi memang tambun badannya gitu ya. Tapi berotot dan padat dagingnya. Sebesar manusia biasa, hanya beda tinggi sedikit, dia lebih tinggi sedikit. Kulitnya merah kehitam-hitaman. Rambutnya keriting dan kribo ya. Kemudian laki-laki tersebut kedua kakinya dirantai dengan rantai yang sangat besar dan sangat berat. Kedua tangannya juga dirantai dengan rantai yang sangat besar dan sangat berat. Dan rantai tersebut langsung ke lehernya, dibelenggu. Laki-laki itu bertanya, kalian dari Arab? Maka Tamim menjawab, benar, kami dari Arab. Maka dia bertanya, sudah munculkah seorang nabi yang ummi di Arab yang bernama Muhammad atau Ahmad? Maka Tamim Ad-Dari menjawab, sudah. Laki-laki itu berkata, kalau begitu sebentar lagi saya akan lepas. Dan dia bertanya lagi, salah satu pertanyaannya, Danau Tiberia saat ini masih berair atau sudah kering? Danau Tiberia itu letaknya adalah di Israel hari ini, dekat perbatasan Lebanon. Atau disebut orang dengan Tiberias. Dalam bahasa hadisnya Tabariyah. Ya. Masih berair enggak sekarang? Dijawab oleh Tamim, sekarang ini masih, airnya masih penuh dan banyak. Saat air itu sudah menyusut dan tinggal sedikit, saya akan lepas. Saya akan menguasai seluruh kota-kota di dunia. Saya akan mengelilingi bumi ini dan saya akan memperbanyak pengikut. Itu laki-laki itu berkata, kaum muslimin, saat selesai tanya jawab, singkat kisah, Tamim Ad-Dari dan rombongan naik kembali ke atas kapal dan mereka kembali ke kampung halaman. Setelah dia menyatakan Islamnya, dia ceritakan kepada Nabi Muhammad apa yang dilihatnya di pulau itu. Apa komentar Nabi Muhammad SAW? Bilal, azan. Maka Bilal pun memandangkan azan. Berkumpullah seluruh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan beliau berkata, baru saja Tamim Ad-Dari bercerita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Demi Allah, yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari tadi, itulah Dajjal. Itulah Dajjal. Itulah Dajjal. Dan cerita laki-laki tadi, yang di dalam gua itu, yang di dalam gedung tua itu, cuma 2 kota di bumi yang saya tidak bisa masuki, Makkah dan Tibah. Makkah dan Tibah. Maka kata Rasulullah, demi Allah, yang dia maksud dengan Tibah adalah Madinah ini. Madinah inilah yang Tibah. Cuma ini nanti kota dan Makkah yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal, laknatullah alaih. Jadi kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
saat si Dajjal menyebutkan tentang Danau Tiberias, kalau air itu sudah mengering, tinggal sedikit lagi, maka saya lepas. Tahukah Bapak Ibu semuanya apa yang terjadi sekarang dengan Danau Tiberias? Silakan buka YouTube, silakan search di Google-nya, silakan cari, judulnya adalah Danau Tiberia. Perhatikan, search di Google, ya, di YouTube, silakan. Ya, Danau Tiberias atau Buhairah Tabariyah. Tabariyah, ya. Ini danau ini sekarang adalah sumber air Israel. Kaum muslimin yang kami muliakan, kedalaman danau itu hanya 45 meter saja. 45 meter saja kedalamannya. Jadi danau itu seperti ini. Nah, ini air danaunya. Ya. Kedalamannya dari sini ke dasarnya hanya 45 meter saja. Berita yang menggemparkan dunia saat ini kaum muslimin, Danau Tiberias ini pada hari ini telah menyusut 16 meter. Tidak pernah seumur hidup pernah danau ini mengering. Tetapi sekarang lebih daripada 16 meter. Tanggul-tanggul besar yang ada di dasar danau sekarang sudah nampak seperti sebuah pulau. Udah seperti ini airnya. Coba lihat, perhatikan langsung. Kita akan menguasai teknologi. Lihat, perhatikan. Bahas bagaimana sekarang kondisi Danau Tiberias terkini. Masya Allah, airnya terus menyusut. Dan dasar danau sudah kelihatan seperti pulau. Masya Allah. Ketika berita ini disampaikan kepada ulama-ulama besar Timur Tengah, seperti dan sekali Syekh bin Bas umpamanya, beliau menangis dan berkata, "Hadza zamanu khurujid Dajjal." Inilah dia zaman Dajjal itu akan lepas. Inilah dia zamannya, Dajjal akan keluar. Masya Allah nih kaum muslimin, tanda-tanda Dajjal akan keluar sudah begitu nyata dan nampak hari ini. Kalau satu tanda besar kiamat mulai muncul, maka kata Nabi, tanda yang berikutnya keluar dengan sangat cepat. Jadi tidak lama waktunya. Harazatun manzumatun fi silk, iyuqta'u silk yatba'u ba'daha ba'dan. Tanda besar kiamat itu ada 10. Dia bagaikan 10 butir-butir marjan yang sambung menyambung. Di tengah-tengahnya ada tali yang ibarat tasbih, biji tasbih. Di bagian ujungnya ada disimpulkan sehingga tidak lepas. Iyuqta'u silk. Ketika tali tersebut dipotong, keluarlah biji yang pertama. Saat biji yang pertama keluar, yang kedua menyusul tidak dalam waktu yang cepat? Menyusul tidak? Begitulah. Artinya kalau Dajjal sudah muncul, Nabi Isa tidak lama kemudian turun. Dan saya simpulkan saja, jarak lama daripada Dajjal ini lepas dengan Nabi Isa turun hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Setelah itu Dajjal pun dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Nabi kan hanya mengatakan umur Dajjal di bumi ini ketika dia sudah lepas hanya 40 hari. Kan begitu kan? 1 hari hitunglah 1 tahun. 1 hari berikutnya hitunglah 1 bulan. 1 hari berikutnya hitunglah 1 minggu. Maka hari-hari berikutnya seperti hari-hari biasa kalian. Maka kalau ditotalkan hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu saja. Itulah saatnya Dajjal ada di bumi ini ketika dia sudah lepas. Lah kaum muslimin, hamba-hamba Allah, masa Dajjal akan keluar sungguh benar-benar sangat dekat sekali. Ada nggak tanda yang lain? Coba kita tanyakan kepada ustaz-ustaz kita yang ada tentang salah satu kemampuan Dajjal, Ustaz Firdaus, membunuh orang dan bisa menghidupkan orang kembali. Ya Ustaz Imran, membunuh orang dan menghidupkan kembali orang itu. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, jangan heran
Beberapa tahun yang lalu di Timur Tengah, TV Timur Tengah digemparkan dengan sebuah berita seorang anak bayi yang lahir di Palestina, baru lahir, berbicara satu kali kalimat. Dan kalimat itu kaum muslimin dibenarkan oleh para masyaikh, oleh para ulama-ulama tempatan. Bayi tersebut berkata dengan lughah Arabiah fusha, baru lahir berbicara. Kalimatnya begini, ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Dalam hadis sahih Rasul bersabda bahwa dajjal nanti akan membunuh seorang remaja laki-laki. Remaja laki-laki, anak laki-laki yang sudah remaja. Kenapa dibunuhnya? Karena semua orang takluk, tunduk dan menyembah Dajjal. Ternyata remaja laki-laki ini dengan gagah berkata, kamu Dajjal. Rasulullah telah menceritakan tentang kamu dan saya tidak akan beriman kepada kamu. Padahal seluruh orang kalau ketemu sama Dajjal langsung sujud. Saking kuatnya hipnotis Dajjal. Begitu kuatnya kemampuan dan kesaktian Dajjal. Di sini kesaktian juga namanya, Pak. Ya. Siapapun yang bertemu dengan Dajjal, kata Rasulullah, sekuat-kuat apapun iman kalian, kalau jumpa dengan Dajjal, pasti akan menjadi pengikut Dajjal. Makanya Nabi melarang jangan sesekali berjumpa dengan Dajjal. Larilah dari Dajjal. Kecuali anak laki-laki ini. Saat dia berjumpa dengan Dajjal, dia dengan gagah mengatakan, kamu adalah Dajjal. Maka Dajjal pun menjambak rambutnya dan menggergajinya dari kepalanya itu hidup-hidup. Dibelahnya darah kemana-mana, meninggallah remaja belia ini dan terbelahlah badannya. Lalu Dajjal mengelilinginya, kata Rasulullah, dengan satu kali keliling. Satu Dajjal berkata, "Qum, bangkit kamu." Maka Allah pun mengizinkan laki-laki itu bertaut kembali. Kepalanya yang tadi telah dibelah kembali bertaut, dan laki-laki ini, anak remaja laki-laki ini bangkit. Lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada manusia-manusia pengikut-pengikutnya, penyembah-penyembahnya, kalian lihat, yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati hanyalah Tuhan, dan saya telah melakukannya. Semakin beriman orang-orang ini. Sementara remaja belia ini ketika dia bangkit, dia mengejutkan sekali, keberaniannya jauh daripada tadi. Apa kata Dajjal? Sekarang gimana? Kamu percaya tidak kalau saya ini adalah Tuhan kamu? Jawaban remaja laki-laki itu, sekarang saya semakin percaya kamu Dajjal. Hanya Dajjal yang boleh membunuh orang, kemudian dia menghidupkan kembali orang itu. Dan ternyata orang itu adalah saya. Semakin yakin, semakin penuh keyakinan saya, kamu Dajjal. Hoi manusia, ini Dajjal beneran. Kafirilah oleh kalian si Dajjal ini. Rasulullah telah memberikan tahu kepada kalian siapa laki-laki ini. Maka Dajjal ingin membunuhnya kembali, tapi sudah tidak mampu. Nah, ungkapan saya yang tadi, seorang bayi di Palestina, termasuk di TV Kotor, boleh buka YouTube kembali, karena itu masih diabadikan di internet. Buka kembali persaksian para orang-orang yang hadir ketika itu, para ulama di TV-TV Arab. Mereka mengatakan telah lahir seorang bayi laki-laki beberapa tahun yang lalu, ya, di mana bayi laki-laki itu berkata, ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Saya adalah laki-laki yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal, dan Dajjal setelah membunuh saya, dia tidak akan kuasa membunuh siapapun juga lagi, seorang pun. Jadi, jika anak tersebut memang telah ada saat ini, apakah itu pertanda Dajjal masih lama? Hah? Cukup bagi kita dalil yang paling nyata adalah mengeringnya Danau Tiberias hari ini. Dan ini hadisnya sahih kaum muslimin. Adapun berita tentang masalah anak yang lahir di Palestina, boleh jadi itu berita yang dikarang-karang oleh masyarakat. Boleh jadi. Tetapi ketika disiarkan di televisi-televisi Arab, kaum muslimin yang kami muliakan, ini hanya sekedar menunjang tentang
dekatnya Dajjal itu keluar. Tapi keyakinan kita cukup hanya sebatas danau Tiberias. Ketika dia benar-benar telah akan hampir mengering total, Dajjal pun lepas. Karena yang menghabisi danau Tiberias ini sehabis-habisnya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi sisa air yang sedikit nanti di danau Tiberias, yang akan menghabisinya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka lah yang menghabiskannya sekering-keringnya. Masih tersisa. Sekarang danau Tiberias terus sampai dasar daripada danau itu telah terlihat seperti pulau sekarang. Masya Allah. Israel sudah panik sekarang, Pak. Israel sudah panik. Bagaimana mereka boleh bertahan hidup sementara sumber air mereka adalah dari danau Tiberias. Masya Allah. Ini tentang masalah kemunculan Dajjal. La'natullah alaih. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Sekarang Dajjal tidak akan keluar sebelum cucu kandung Nabi Muhammad SAW dari nasab Hasan bin Ali keluar terlebih dahulu. Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim menjelaskan silsilah cucu kandung Rasulullah yang nanti akan menjadi khalifah di masa ini bernama Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Al-Mahdi, ya, Imam Mahdi nanti akan muncul. Tapi ingat, ini Imam Mahdi versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana para ulama-ulama dunia mengatakan nasabnya adalah kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat dia muncul barulah Dajjal keluar. Ya, saat dia muncul barulah Dajjal keluar. Dan nanti akan terjadi pertarungan antara Imam Mahdi dengan Dajjal. Imam Mahdi tidak sanggup mengalahkan Dajjal. Tapi Dajjal pun tidak bisa membunuh Imam Mahdi. Begitu Bapak Ibu. Sekarang bagaimana kisah perjalanan Imam Mahdi ini? Berapa lamakah Imam Mahdi itu akan keluar lagi? Insya Allah malam nanti kita akan uraikan seluas-luasnya penguraian. Bagaimana sebenarnya posisi kita? Apakah benar sesaat lagi, hitungan tahun di jari tangan ini Imam Mahdi akan keluar? Jangan jawab sekarang, nanti di malam hari antara maghrib dan isya kita akan tambahkan sedikit waktu. Kita akan uraikan sesungguhnya tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi itu Allah Subhanahu wa taala telah perlihatkan di depan mata kita. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami cintai, sekarang kita cukup yakin dulu sekarang bahwa belum ada satu tanda besar kiamat pun yang keluar. Belum ada. Kalau dia sudah keluar berarti itulah Dajjal. Dimulai dengan Dajjal. Dan Dajjal belum keluar. Dajjal belum keluar. Ya. Namun tanda-tanda untuk keluarnya Dajjal termasuk api raksasa yang keluar dari negeri Yaman. Sekarang ini Pak, fenomena alam terbaru di Yaman telah ditemukan sebuah area yang sangat luas. Area yang sangat luas. Area itu berasap dan panas. Ketika ditelusuri dengan helikopter, dengan pesawat kecil, ya, ternyata di bagian area itu tanahnya retak-retak, Pak, dan ditemukan ada potensi api yang sangat besar. Sekarang ini di Yaman. Saat ini di Yaman telah ditemukan potensi api yang sangat besar. Sumber energi api yang sangat besar. Saat ini di Yaman. Kalau memang demikian, Allah telah mulai start dengan memberikan tanda-tanda kepada buminya ini. Untuk kita pelajari bersama. Jika memang waktu kita sangat dekat lagi, maka tentu saja semua tanda-tanda ini harus muncul. Dan apakah kita termasuk generasi yang harus menghadapi beratnya masa-masa ini? Lalu apa yang mesti kita lakukan? Langkah-langkah apa agar kita selamat, agar keluarga kita selamat? Karena 2/3 dari total umat Nabi akan murtad saking beratnya huru-hara dan fitnah akhir zaman ini. Dan berlindunglah kepada Allah. Semoga kita, istri-istri kita, anak-anak kita bukan termasuk di antara yang murtad tersebut. Paginya beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, besok paginya sudah kafir. Begitu beratnya kehidupan, dahsyatnya fitnah, sehingga manusia sangat mudah mengganti keyakinan dan merubah agamanya. La haula wala quwata illa billah.
ternyata kemunculan Dajjal nanti sangat dinanti-nanti, sangat ditunggu-tunggu. Dan sekarang simbol-simbol kemunculan Dajjal sudah banyak dinampakkan dunia. Masya Allah. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita break sekejap. Kalau ada yang nak bersoal jawab, saya bukakan ruangannya. Tetapi tuntasnya pembahasan kita adalah di malam hari nanti. Kita akan tetap membedah ini. Cuma saya nak bertanya, kira-kira di Masjid Al-Ghufran nanti itu ada macam ni tak? Ya kalau macam itu kecil sangat. Udah lihat macam mana saya membuat ni? Pinjam. Ya, saya hanya berharap mudah-mudahan nanti di sana juga ada whiteboard, karena kita akan menguraikan tentang periode keempat di mana satu persatu ini akan kita bedah. Satu persatu kita akan uraikan dan kita ulas. Dalam buku Zikir Akhir Zaman, uraian yang sangat rinci seperti yang akan saya uraikan nanti malam ada di sini. Dan bagaimana cara agar umat ini selamat diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lengkap, ya. Bagaimana agar umat ini selamat, Rasulullah SAW mengajarkan. Nanti kalau Dajjal muncul, kerjakan ini, kamu harus lakukan ini, buat ini, diajarkan Nabi. Kalau Al-Mahdi nanti sudah wujud, sudah muncul, maka kalian lakukan ini, bersamanya begini. Diajarkan Nabi semuanya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, silahkan kalau ada yang mau bersoal jawab. Bismillah. Demikianlah kajian kita pada petang hari ini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa dekat. Insyaallah. Sama-sama. Allah.